Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keracunan inhalasi. Keracunan adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh kita yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Pada dasarnya, semua zat dapat berlaku sebagai racun, tergantung dosis dan cara pemberiannya. Definisi keracunan inhalasi. Keracunan inhalasi merupakan kerusakan pada saluran pernafasan yang disebabkan karena menghirup gas berbahaya, uap, dan komponen partikel yang terdapat dalam asap pembakaran. Hal ini bermanifestasi sebagai luka termal, luka toksisitas, dan toksisitas, ataupun kombinasi dari semuanya. Keracunan inhalasi ada dua, yaitu keracunan karbon monoksida dan keracunan karbon dioksida. Tanda dan gejala keracunan karbon dioksida yaitu yang pertama hipoksia, sakit kepala, kelemahan otot, palpitasi, bingung sampai koma. Yang kedua, tanda dan gejala keracunan karbon dioksida yang pertama yaitu sesak napas, menggigil, dan sakit kepala. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan jika seseorang keracunan karbon dioksida yaitu dekontaminasi saluran napas, observasi paralis, ataksia, gangguan visual, observasi SSP. Yang kedua, tindakan karbon dioksida yaitu dekontaminasi saluran napas, longgarkan pakaian, jangan lakukan napas buatan, jangan beri alkohol untuk respon, beri selimut jika menggigil. Berikut penyebab keracunan karbon dioksida. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami keracunan karbon dioksida adalah: yang pertama, berada di lokasi kebakaran; yang kedua, berada di dalam satu ruangan tanpa ventilasi bersama mobil atau mesin generator yang dinyalakan; yang ketiga, berada di dalam mobil yang tidak bergerak tetapi mesinnya menyala dengan jendela atau pintu tertutup rapat dan terjadi kebocoran pada knalpot atau sistem pembuangan gas. Selanjutnya, berenang di area sekitar jet ski atau kapal yang mesinnya menyala. Selanjutnya, menggunakan peralatan berbahan bakar minyak, arang, kayu, atau gas yang tidak dipasang dengan benar di dalam ruangan yang ventilasi yang buruk. Selanjutnya, merokok sisa di ruangan tertutup, memasak di dapur yang tidak memiliki ventilasi. Yang terakhir, membersihkan cat dengan cairan pembersih yang mengandung metil klorid. Pengobatan keracunan karbon monoksida. Keracunan karbon monoksida akan ditangani dengan pemberian terapi oksigen. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kadar oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Dalam terapi oksigen, pasien akan diberikan oksigen melalui masker oksigen atau dengan ventilator jika pasien tidak dapat bernapas sendiri. Terapi ini bisa dilakukan hingga kadar karbosihemoglobin di dalam turun hingga di bawah 10%. Sementara bagi pasien yang sedang hamil, pasien yang didiagnosis menderita keracunan karbon monoksida parah, pasien yang diduga mengalami kerusakan saraf, atau pasien dengan iskemia jantung, dokter akan memberikan terapi oksigen hiperbarik atau TOHB. TOHB merupakan terapi yang dilakukan dalam suatu kamar atau chamber yang diisi dengan 100% oksigen dengan tekanan lebih tinggi daripada tekanan di ruangan biasa. TOHB berguna untuk mencegah kerusakan jaringan, jantung, dan otak. Selanjutnya, komplikasi keracunan karbon monoksida. Yang pertama, kerusakan otak. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan memori dan konsentrasi, serta memicu penyakit Parkinson. Yang kedua, penyakit jantung. Penyakit jantung koroner membuat pembuluh darah koroner tersumbat dan dapat mengakibatkan serangan jantung. Yang ketiga, yaitu gangguan pada janin. Keracunan karbon monoksida pada ibu hamil dapat berakibat ke janin yang dikandungnya. Misalnya bayi baru lahir dengan berat badan rendah, keguguran, atau bahkan meninggal di dalam rahim. Selanjutnya yaitu penyebab keracunan karbon dioksida. Yang pertama, gagal napas akibat gangguan pada paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan pneumonia. Yang kedua, cedera berat. Yang ketiga, penggunaan alat bantu napas berupa ventilator. Selanjutnya, kerusakan otak yang menyebabkan napas terganggu, misalnya pada penyakit distrofi otot, ALS, ensefalitis, dan mistenia gravis. Selanjutnya, efek samping obat-obatan seperti obat golongan benzodiazepin dan opioid. Selanjutnya, kedinginan parah atau hipotermi. Yang terakhir, kebiasaan menyelam seperti scuba diving.
Berikut pencegahan keracunan karbon dioksida. Yang pertama, hindari berada di dalam mobil tidak bergerak yang tertutup rapat dengan mesin menyala. Yang kedua, jangan membakar atau memanggang apapun di dalam ruangan tertutup. Yang ketiga, jangan menyalakan mesin mobil di dalam garasi untuk waktu yang lama meski pintu garasi terbuka. Selanjutnya, hindari berenang atau berada dekat jet ski atau kapal dengan mesin yang menyala. Selanjutnya, hindari duduk dalam waktu lama dekat alat pemanas yang menggunakan bahan bakar gas, minyak tanah, atau kayu bakar. Selanjutnya, pasang ventilasi yang cukup pada ruangan, terutama ketika ada alat seperti water heater. Yang selanjutnya, pasang alat pendeteksi karbon monoksida di area yang rentan terjadi kebocoran karbon monoksida. Terakhir, letakkan dan pasang generator portable atau genset di luar rumah atau di ruangan yang memiliki ventilasi cukup dan jauh dari rumah. Berikut dampak keracunan karbon dioksida. Paparan karbon dioksida yang tinggi bisa menyebabkan berbagai efek pada tubuh manusia. Hal itu mungkin termasuk sakit kepala, pusing, gelisah, kesemutan, kesulitan bernapas, berkeringat, kelelahan, peningkatan denyut jantung, tekanan darah tinggi, koma, asfiksia, dan kejang-kejang.